Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sahabat, ketemu lagi dengan Undang-Undang Official. Kali ini akan mencoba menyampaikan tentang 10 ayat Al-Quranul Karim tentang sedekah dan keutamaannya. Sahabat, ada banyak ayat Al-Quran tentang sedekah atau infak dan keutamaannya. Disebutkan dalam hadis bahwa pintu surga pun terbuka bagi orang-orang yang ikhlas menyedekahkan hartanya di jalan Allah maupun untuk membantu sesama yang sedang kesusahan. Sedekah atau sodako berasal dari kata sodako yang artinya jujur, benar, memberi dengan ikhlas. Ini mengisyaratkan bahwa orang-orang yang bersedekah berarti telah berlaku jujur kepada dirinya sendiri mengenai kelebihan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedekah meliputi sedekah wajib atau zakat dan sedekah sunat atau at-tatawu atau sedekah spontan dan sukarela yang sama artinya dengan infak. Mengapa Allah dan Rasulullah memerintahkan umatnya untuk bersedekah? Sebab di dalam sedekah itu tertanam berlipat-lipat pahala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ganjaran dan menyayangi umat yang peduli terhadap sesama. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal musaddiqina wal musaddiqati wa aqradullahu qardan hasanan yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasulnya, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan pembayarannya kepada mereka dan bagi mereka pahala yang banyak. Quran Surah Al-Hadid ayat 18. Bersedekah tidak mengenal waktu, dalam artian tidak harus menunggu saat sudah kaya atau sukses, karena akan datang penyesalan kelak jika ajal menjemput. Berikut adalah kumpulan 10 ayat Al-Quran tentang sedekah atau infak, arti dan tafsirnya. 1. Surat Al-Munafikun ayat 10. Temanya adalah bersedekahlah sebelum menyesal. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Artinya, dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Lalu ia berkata, Ya Tuhanku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang saleh. Quran Surah Al-Munafikun ayat 10. Tafsirnya adalah, menukil kitab tafsir Ibnu Katsir, dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan setiap orang yang melalaikan kewajiban pasti akan merasa menyesal di saat meregang nyawanya, dan meminta agar usianya diperpanjang sekalipun hanya sebentar untuk bertobat dan menyusul semua amal yang dilewatkannya termasuk bersedekah. Tetapi alangkah jauhnya karena nasi telah menjadi bubur. Masing-masing orang akan menyesal atas kelalaiannya. Yang kedua, surat Al-Baqarah ayat 270 sampai dengan 271.
Temanya adalah sedekah menghapus kesalahan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa innallaha ya'lamuhu wa ma lidzalimina min ansar. In tubdu shadaqati fa ni'ma hiya wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Artinya, apa saja yang kalian nafkahkan atau apa saja yang kalian nazarkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Orang-orang yang berbuat zalim tidak ada seorang pelindung pun baginya. Jika kalian menampakkan sedekah kalian, maka itu adalah baik sekali. Dan jika kalian menyembunyikannya dan kalian berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagi kalian. Dan Allah akan menghapuskan dari kalian sebagian kesalahan-kesalahan kalian. Dan Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan. Quran Surah Al-Baqarah ayat 270 sampai 271. Tafsir Quran Surah Al-Baqarah ayat 270 sampai 271. Apapun infak yang kamu berikan berupa harta atau lainnya, sedikit atau banyak, berdasarkan kewajiban atau anjuran Allah atau nazar yang kamu janjikan, yaitu janji dengan mewajibkan diri melakukan suatu kebajikan yang tidak diwajibkan oleh Allah untuk mendekatkan diri kepadanya, maka sungguh Allah mengetahuinya, sebab Dia Maha mengetahui segala apa yang kamu niatkan. Siapa yang tidak melaksanakan kewajiban infak dan tidak menepati janjinya, yaitu bernazar tetapi tidak melaksanakannya atau tidak memenuhi hak Allah, maka dia termasuk orang yang zalim. Dan bagi orang zalim tidak ada seorang penolong pun yang dapat menyelamatkannya dari azab Allah. Ketiga, Surah Al-Baqarah ayat 262 sampai 264. Temanya adalah perintah sedekah dengan tidak mengungkit-ungkitnya. Billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi tsumma la yusbi'una ma anfaqu manna wala adza. Lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqatin yatba'uha adza wallahu ghaniyyun halim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu ma lahu ri'a'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir famathaluhu kamathali safwanin 'alaihi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu salda la yaqdiruna 'ala syai'in mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Artinya, orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberian dan dengan tidak menyakiti perasaan si penerima, mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik daripada sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan perasaan si penerima. Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menghilangkan pahala sedekah kalian dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima. Seperti orang yang menafkahkan hartanya karena ria kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu
jadilah dia bersih, tidak bertanah. Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Tafsir Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 262 sampai dengan 264. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala membenci orang yang bersedekah namun menyakiti terhadap orang yang telah mereka santuni, yang akibatnya kebaikan mereka menjadi terhapuskan pahalanya karena perbuatan tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan kepada mereka pahala yang berlimpah atas perbuatan yang baik tanpa menyakiti hati si penerima itu. 4. Surat At-Taubah ayat 79. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yalmizunal mutawwi'ina minal mu'minina fis shadaqati walladzina la yajiduna illa judahum fayaskharuna minhum sakhirallahu minhum walahum adzabun alim. Artinya, orang-orang munafik yaitu orang-orang yang mencela orang-orang mukmin yang memberi sedekah dengan sukarela dan mencela orang-orang yang tidak memperoleh untuk disedekahkan selain sekadar kesanggupannya. Maka orang-orang munafik itu menghina mereka. Allah akan membalas penghinaan mereka itu dan untuk mereka azab yang pedih. Quran surah At-Taubah ayat 78. Tafsir Quran surat Al-Taubah ayat 78. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sifat-sifat buruk orang-orang munafik, antara lain kikir, bersumpah palsu, dan tidak bersyukur. Bukan saja itu, di antara mereka bahkan ada yang secara terus-menerus mencela orang-orang beriman yang memberikan sedekah dengan sukarela dengan menyebutnya pamrih jika yang disedekahkan besar, dan juga mencela orang-orang yang tidak mendapatkan harta untuk disedekahkan kecuali sekadar kesanggupannya. Maka orang-orang munafik itu menghina mereka, orang-orang mukmin. Kelima, surat Al-Hadid ayat 18. Temanya adalah Allah melipat gandakan harta orang yang sedekah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal musaddiqina wal musaddiqati wa aqradullaha qardan hasana yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Artinya, wallahu a'lam bishawab. Sesungguhnya orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasulnya, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan pembayarannya kepada mereka dan bagi mereka pahala yang banyak. Quran surah Al-Hadid ayat 18. Tafsir Quran surat Al-Hadid ayat 18. Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah dengan menginfakkan sebagian hartanya, baik laki-laki maupun perempuan, dan mereka dengan ikhlas meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan balasan kebaikan bagi mereka, dan mereka akan mendapat pahala yang mulia dari sisinya. Dan orang-orang yang beriman dengan mantap kepada Allah dan Rasulnya serta tidak meragukan janjinya, mereka itu orang-orang yang tulus hati dan pecinta kebenaran, dan mereka menjadi saksi-saksi di sisi Tuhan mereka. Karena keimanan dan kebaikan itu, mereka berhak mendapat pahala dan cahaya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami serta mengingkari ajaran-ajaran kami, mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Akibat perbuatannya itulah Allah
akan membalas penghinaan mereka di dunia dengan tersingkapnya kebusukan hatinya, dan mereka akan mendapat azab yang pedih di akhirat kelak. Nauzubillahi min dzalik. Demikian sahabat Una-Una Official, di sini diketengahkan bagian 1 10 ayat Al-Quran tentang sedekah atau infak dan keutamaannya. Semoga kajian Islam ini bermanfaat untuk sahabat-sahabatku sekalian. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.